Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Arun Nur Cahya SOS MA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen PAUD. Saya Nurul Hikmah sebagai mahasiswa PIAUD 5 akan menyampaikan resu materi tentang manajemen PAUD. Pembahasan dalam resu materi ini terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar manajemen pendidikan anak usia dini. Yang kedua, manajemen pendirian anak usia dini. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia pendidikan anak usia dini. Yang keempat, manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini. Yang kelima, manajemen peserta didik pendidikan anak usia dini. Dan yang keenam, manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep dasar manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah serangkaian kegiatan yang terencana dan terorganisir untuk mengelola sumber daya yang efektif dan efisien. Konsep dasar dalam manajemen PAUD ini ada 4. Yang pertama, perencanaan, yaitu perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, menyusun program dan kegiatan, serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah penataan struktur organisasi yang mulai dari pembagian tugas dan tim kerja agar membentuk tim kerja yang efektif. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan meliputi proses motivasi, menginspirasi, dan membimbing seluruh tenaga pendidik untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada pengawasan atau controlling, yaitu kegiatan memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan untuk memastikan kesesuaian rencana dan standar yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip dalam manajemen PAUD ada 4. Yang pertama, berpusat pada anak. Berpusat pada anak, jadi segala tindakan dan proses itu harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak-anak didik. Yang kedua ada kemitraan. Lembaga PAUD harus menjalin kemitraan hubungan yang baik dengan orang tua, masyarakat, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan dan proses program PAUD harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ada berkelanjutan, yaitu upaya pengembangan dan peningkatan kualitas PAUD dilakukan secara terus-menerus. Aspek-aspek penting dalam manajemen PAUD itu ada 5. Yang pertama, yang penting dalam manajemen kurikulum PAUD itu ada manajemen kurikulum. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga ada manajemen keuangan. Yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana. Dan yang kelima ada manajemen hubungan masyarakat. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang manajemen pendirian PAUD. Manajemen pendirian PAUD mempunyai mekanisme tertentu yang prinsipil setara dengan kabupaten atau kota wilayah setempat. Mekanisme pendirian PAUD diantaranya harus terdapat syarat-syarat berikut. Yang pertama ada surat domisili. Yang kedua ada program kerja tahunan lembaga, prota, dan promes. Yang ketiga
ada surat persetujuan dari masyarakat setempat berupa surat pengantar dari RT dan RW. Yang keempat, ada surat rekomendasi dari kepala desa bahwa kepala desa merekomendasikan adanya PAUD di lembaga itu. Yang selanjutnya ada rekomendasi dari dinas kecamatan setempat, dan yang selanjutnya ada rekomendasi camat dari kecamatan tersebut, dan yang terakhir ada akte yayasan penyelenggara. Pembahasan yang selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia pendidikan anak usia dini. Manajemen sumber daya manusia pendidikan anak usia dini memegang peranan yang penting dalam menciptakan PAUD yang berkualitas. Efektivitas lembaga PAUD sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi tenaga pendidik serta pendukung lainnya. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia pendidikan anak usia dini ada 6. Di antaranya adalah perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada rekrutmen dan seleksi, yang ketiga ada penempatan dan orientasi, yang keempat ada pengembangan dan pelatihan, yang kelima penilaian kinerja, dan yang keenam adalah administrasi sumber daya manusia. Pokok pembahasan selanjutnya adalah manajemen kurikulum. Pengertian kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang detail mengenai kompetensi peserta didik serta metode pencapaiannya disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan. Fungsi manajemen kurikulum ada 4, yaitu perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan dan evaluasi. Pembahasan yang kelima ialah manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik ialah serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, mulai dari penerimaan peserta didik selama mengikuti kegiatan pendidikan dan sampai menyelesaikan pendidikan. Aspek-aspek utama dalam manajemen peserta didik ada 7. Di antaranya adalah penerimaan peserta didik atau PPDB. Yang kedua ada pengelompokan dan penempatan. Yang ketiga ada orientasi dan pengenalan lingkungan. Yang keempat ada kehadiran dan kedisiplinan. Yang kelima ada pengembangan potensi dan bakat. Yang keenam penilaian perkembangan, dan yang terakhir ada transisi dan pelepasan. Pembahasan yang terakhir tentang manajemen sarana prasarana pendidikan anak usia dini. Manajemen sarana prasarana pendidikan anak usia dini ialah proses perencanaan, penataan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan anak usia dini yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggara PAUD yang berkualitas. Jenis-jenis sarana dan prasarana yang harus ada di lembaga pendidikan anak usia dini diantaranya adalah 1. Ada ruang belajar. Yang kedua ada arena bermain, baik di dalam maupun di luar ruangan. Yang ketiga ada fasilitas kebersihan atau sanitasi. Yang keempat ada ruang guru atau administrasi. Yang kelima ada perpustakaan atau pojok baca. Yang keenam ada gudang. Yang ketujuh ada UKS. Dan yang terakhir ada pagar dan keamanan lingkungan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen pendidikan anak usia dini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ayo ting ting, makan kepiting. Thank you for everything. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.